Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-11 kita bersantap sahur bersama keluarga tercinta, ya. Di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, insya Allah Ramadan ini membawa keberkahan, menjadi oase keimanan untuk mencarger, ya, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu, sahabat Quran, ya, keluarga Quran yang dimuliakan Allah taala. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengenai apa saja, ya, faktor yang dapat mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau hamba cinta kepada Allah, ya, itu sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kewajiban. Tetapi Allah mencintai hambanya, nah ini berarti hamba itu adalah hamba yang istimewa, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti diungkapkan dalam Al-Quran, ya, di antara ciri orang-orang yang diteguhkan imannya yang akan mengganti generasi yang rusak. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan menghadirkan kaum yang lain, ya. Ini kalian yang murtad-murtad ini, ya, itu adalah barang apkiran, ya, barang yang sudah tidak layak pakai lagi, sudah harus digudangkan, ya, sudah harus dibuang. Maka Allah akan ganti, ya, dengan siapa? Kaum, dengan kaum, satu kaum, yuhibbum, yang Allah mencintai mereka. Jadi Allah menyebut cintanya dulu kepada hambanya, baru wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Nah, itu yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya, dengan cirinya adzillatin 'alal mu'minin, lembut, merendah di hadapan orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin. Kemudian mereka memiliki sikap izzah, memiliki sikap yang mulia, kemuliaan itu mereka tampakkan di hadapan orang-orang kafir, ya. Kemudian adillatin al-aizzati al-kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah taala, apa saja yang menyebabkan Allah itu cinta kepada kita? Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31 berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah mencintai kalian. Bukan hanya itu, tetapi juga Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah." Siapa orang yang mencintai, merindukan perjumpaannya dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga merindukan perjumpaan dengan hamba ini. Jadi cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta tidak keluar dari satu pihak saja, tapi Allah juga merindukan perjumpaan dengan hamba yang cinta atau merindukan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Quran, keluarga Quran dimulakan Allah Ta'ala, ayah bunda, ya, ada beberapa sebab. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau menulis dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kitab luar biasa, yaitu artinya tangga-tangga spiritual yang dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala. Itu menyebutkan ada 10 sebab seorang hamba ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 10 sebab itu? Ayo kita lihat, ya, ayat Quran dan hadisnya. Ya, yang pertama adalah orang yang dicintai oleh Allah, yang berhak mendapatkan ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Yang pertama adalah orang yang senantiasa senang, rajin membaca dan menghafal kitabullah, menghafal Quran, membaca Quran, baik secara bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi juga tadabburan wa tafsiran, juga dengan mentadabburinya. Senang membaca ayat-ayat kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Ya, mengapa? Ya. Ini Allah menyatakan keheranannya. Ya, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Artinya apa? Orang yang hatinya terkunci, orang yang hatinya itu rusak, ya, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini dia kebiasaannya adalah enggan untuk mentadabburi Al-Qur'an, enggan untuk membaca Al-Qur'an, sehingga dia tidak mendapatkan cinta Allah, ya, sehingga hatinya dikunci, tertutup, digembok oleh Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi ini tadabbur Quran, membaca, menghafal dan memahami, menghayati Al-Quran ini adalah salah satu sebab kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW sering memberikan, ya, motivasi kepada kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan, syafi'an li ashabi, ya, memberi pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Nah ini, sahabat Quran. Sahabat Quran itu siapa? Yang rajin membacanya, ya, rajin berusaha menghafalnya, berusaha mentadabburinya. Inilah sahabat-sahabat Quran. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai, sehingga Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua adalah mendahulukan semua yang dicintai oleh Allah daripada apa yang kita cintai. Ya, taqdimu mahabbillah, ya, inda ghalabatil hawa wan nafsi wasyaitan, mendahulukan semua apa yang dicintai oleh Allah. Ya, Allah cinta apa? Ya, Allah mencintai orang yang bertaubat, maka kita harus bertaubat, sering bertaubat pada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, berarti kita harus banyak bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul al-mutatahhirin.
Ya, Allah cinta orang-orang yang suka bersuci, ya, mencucikan dirinya, ya, jiwa dan raganya. Maka kita harus perbanyak itu, ya, mendahulukan apa yang dicinta oleh Allah. Allah cinta apa? Hambanya yang berjihad, hambanya yang bersedekah, hambanya yang sholat, hambanya yang puasa, hambanya, ya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Maka itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lam tada' syai'an lillahi illa abdalakallahu bihi ma huwa khairam minhu. Jika Anda, ya, tidak, ya, jika kamu, ya, innaka lam tada', sungguhnya Anda tidaklah meninggalkan sesuatu, ya, karena Allah, ya, tidaklah kita mencintai sesuatu lalu kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Allah akan gantikan apa yang kita cintai itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita cintai itu, yang lalu kita tinggalkan untuk Allah. Subhanallah, ya. Kita senang harta dunia, tapi kita tinggalkan, lalu kita apa? Sedekahkan, kita infakkan. Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan perumpamaan orang yang berinfak ke jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir, ya, satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabir. Dalam setiap tangkai itu ada 100 buah, mi'atu habbah. Artinya apa? Ada 700 kebaikan yang Allah lipat gandakan bagi orang yang berderma dari harta yang dia cintai. Ya, itu ya. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amaliyah nawafil, sunnah-sunnah, ya, baik yang bersifat ucapan maupun perbuatan. Nah, makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, ya, man adani waliyan, Allah menyatakan dengan firman-Nya dalam hadis qudsi dari Rasulullah SAW, siapa yang memusuhi waliku, ya, kekasihku, ya, orang yang senantiasa berwala, loyalitasnya hanya untukku, lalu dimusuhi, lalu ada yang memusuhinya, maka ketahuilah, faqad adantu bil harb, aku telah mengumumkan perang kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil atau bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya, tidak ada seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan sesuatu itu lebih baik, yang lebih aku cintai itu lebih daripada seorang hamba itu mendekatkan diri dengan apa? Perbuatan yang fardu, yang wajib. Seperti salat fardu, ya. Kemudian puasa Ramadan yang wajib, zakat, ya, yang wajib ini kita tunaikan, kemudian haji. Tidak ada. Yang lebih Allah cintai itu adalah amaliyah fardu. Nah, setelah itu apa? Wala yazalu 'abdi. Hamba itu tidak hanya berhenti pada amal yang wajib saja, tetapi dia terus-menerus mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku betul-betul mencintai hamba ini. Maka apa? Kalau aku sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku telah menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan telinga itu, ya. Aku jadi basarahu wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku jadi tangannya, aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, ya. Aku menjadi tangan yang dia bekerja, lalu kaki yang dia berjalan. Kemudian apabila seorang hamba itu wala in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia meminta, memohon kepada, pasti aku akan berikan hamba ini. Ya, apa segala hajatnya, segala keperluannya, segala keinginannya aku penuhi. Ya, subhanallah. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Siapa yang hamba itu yang berbuat nawafil, yang sunnah-sunnah, dia memohon perlindungan
kepadaku, maka pasti aku akan berikan dia perlindungan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, yang keempat, yang menyebabkan kita ini dicintai oleh Allah apa amalnya? Yaitu mendawamkan zikrullah, mudawamatu zikrillah azza wa jalla. Nah, ini. Jadi mendawamkan zikir kepada Allah. Ya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya, syariat Islam ini banyak sekali, ya, yang difardukan kepada kami. Maka apakah ada satu perkara yang menghimpun semua itu, yang mesti dan wajib kami pegang? Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu hendaklah lisanmu, lidahmu selalu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Yang kelima, yang menyebabkan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakkur dan tadabbur alam. Ya, dengan merenungi alam semesta ciptaan Allah, dengan mentadaburi asmaullah al-husna, asmaul husna, dengan merenungi sifat-sifat Allah Ta'ala, makhluk-makhluknya, maka itu akan mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 191, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda, yang ingat selalu kepada Allah. Baik ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia berbaring, dan mereka merenungi, wa yatafakkaruna, memikirkan penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ini ibadah, ya, ibadah tafakkur, ibadah tadabbur, ini ibadah. Ya, dan itu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sahabat Quran rahmat Allah, syukrun ni'am. Ya, pandai bersyukur. Kita hamba Allah ini pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, rezeki Allah bukan hanya, ya, nikmat dari Allah bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya harta benda, bukan hanya fisik yang sehat, ya, tetapi nikmat dari Allah itu berupa apa? Kesalehan jiwa, ketakwaan hati, anak, istri, suami yang soleh, itu adalah nikmat rezeki dari Allah. Ya, tetangga yang baik, soleh, keluarga yang baik dan soleh, itu adalah rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang halal, ya, rezeki yang halal, yang thayyib, meskipun sedikit, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Maka itu tugas kita semua, kewajiban kita adalah untuk senantiasa, ya, mendawamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Dan dengan apa? Dengan banyak memuji Allah. Ya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji, apabila kalian mensyukuri nikmatku, aku pasti akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, kalau kalian ingkar nikmat, maka siksaku itu sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Yang ketujuh, inkisarul qalb wa khusyu'uhu wa khudu'uhu. Bagaimana hati kita ini harus apa? Tunduk, patuh, tenang untuk menerima ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah datang, ya, saatnya, apakah belum datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk apa? Hati mereka ini khusyuk, tunduk dan patuh, ya, untuk mengenang atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Dia turunkan berupa kebenaran. Yang ke-8, qiyamul lail. Nah ini, ya, jadi yang ke-8 ini, sahabat yang dirahmati Allah, adalah kita memperbanyak apa? Salat malam. Nah, seperti bulan Ramadan ini, qiyamul lail, subhanallah, terutama di sepertiga terakhir. Ya, kenapa? Karena dalam qiyamul lail itu ada salatnya udah jelas, ada qiyamnya, berdirinya, ada bacaan Qur'annya, ada doanya, ada istighfarnya, semua di situ dipuji oleh Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ya, sepertiga terakhir, ya, mari kita gunakan terutama di bulan Ramadan ini, perbanyak tilawatil Quran di waktu-waktu sepertiga terakhir. Banyak doa kepada Allah agar Allah angkat penyakit-penyakit kita. Allah
berkahi negeri dan bangsa ini. Allah angkat penyakit corona ini, wabah ini, insya Allah. Ya. Kemudian sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, ya kalau keutamaannya sudah pasti banyak. Ini Qiyamul Lail. Sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang berdoa, aku akan ijabah. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kesembilan adalah suhbatus shalihah, teman yang baik. Ini penting, teman bergaul yang baik, ya, yang dapat membantu kita untuk berbuat baik, yang selalu mengingatkan kita, mengerem kita, menahan kita kalau kita hendak berbuat, ya, dosa atau maksiat, ya. Maka itu Allah perintahkan Nabi SAW, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surah Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah bersama orang-orang, pengikut-pengikut, teman-teman yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan palingkan kedua bola matamu, ya, dari mereka. Jangan berpaling dari mereka. Itu teman-teman yang baik. Ini teman-teman yang soleh. Jangan kau berpaling dari mereka. Untuk apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Berpaling, cari yang kaya, cari yang punya pangkat, cari yang punya jabatan, sementara orang soleh engkau tinggalkan. Nauzubillah. Orang kaya, ya, orang pejabat tinggi, tapi dia tidak soleh, malah menjerumuskan kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, itu tidak akan berguna. Bahkan mereka ini yang akan membuat kita celaka di dunia dan di akhir. Ya, maka jangan berpaling dari teman-teman yang soleh. Ya, maka Allah katakan, jangan kau wahai Muhammad mentaati orang yang hatinya telah kami lalaikan dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Ya, sahabat Quran rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, yang terakhir, apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ya, menjauhi segala sesuatu yang menghalangi dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini apa yang menghalangi kita menjauhkan diri kita dari Allah? Maksiat, kemungkaran, perbuatan dosa. Ya, karena itu akan apa? Tatgha 'alal qalb, dia akan menutup hati. Ya, hatta yaghshaha, sampai dia tidak bisa melihat lagi, sampai dia begitu gelap, begitu gulita, ya. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya Nabi SAW pernah berpesan kepada kita dengan doa yang baik untuk kita selalu panjatkan, minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sahih. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya, aku mohon kepadamu apa? Agar aku bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Subhanallah. Inilah 10 sebab yang insya Allah akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dan cinta kepada kita, ya, insya Allah. Dan kita juga harus selalu mengingatkan diri kita, ya, apa tanda Allah itu mencintai seorang hamba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ada 2 tanda yang Allah berikan bagi seorang hamba yang menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba itu. Apa 2 tanda itu? Yang pertama, ittiba'ur rasul, mengikuti seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, wal jihadu fi sabili, dan berjihad, berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syariat Allah. Kita mesti berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Al-Ankabut ayat 69. Orang yang berjuang di jalan kami untuk menegakkan agama semampu mereka, ya, itu kami akan berikan mereka petunjuk ke jalan-jalan yang benar. Ya. Nah, kenapa? Karena jihad itu adalah hakikatnya ijtihad untuk, atau kesungguhan untuk meraih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Iman, amal soleh, ya,
dan menolak semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Maka itu hakikat cinta ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la tatimmu illa bimuwalatil mahbub. Cinta itu tidak sempurna kecuali dengan mengikuti jejak langkah, meniti jejak langkah orang yang kita cintai. Yaitu apa? Muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhibbuhullah wa bughdhi ma yubghiduhullah. Ya, yaitu apa? Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa dikatakan kita ini adalah orang yang mencintai Allah dan niscaya Allah akan cinta kepada kita. Maka sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hatinya bertambah cinta kepada Allah, maka akan bertambah pula ubudiyahnya kepada Allah. Siapa yang bertambah ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah, maka orang itu akan bertambah cinta, ya, dan terbebas dari belenggu-belenggu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hamba itu fakir, ya, sangat miskin, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi apa? Dari sisi hamba itu perlu kepada Allah dari sisi apa? Ibadah. Ya, yang kedua, dari sisi isti'anah dan tawakkul atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak kita melekat kepada dua hal ini. Kita menghambakan diri kepada Allah dan kita hanya meminta pertolongan serta bertawakal kepada Allah. Itulah hakikat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naung Sari, tinggal saya di Depok. Setelah saya dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan dari isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu saya dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.